Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini. Dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya, agar kita semua tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meninggikan derajat sahabat dan keluarganya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada masa lampau, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanti hingga waktu sholat duha. Kemudian beliau melaksanakan sholat duha. Keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yaitu yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syafi'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka aku cukupkan di akhir siang." Para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha, agar nantinya hajat-hajat kita dan juga semua keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat beriman, setelah melakukan sholat duha, kita dianjurkan mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu membaca istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas amalan zikir yang kedua yaitu membaca doa Nabi Yunus. Baca doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. Bacaannya yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Para sahabat yang beriman, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Zikir yang ketiga yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum juga dianjurkan oleh abah guru sekumpul untuk dibacanya. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir-zikir ini bermaksud mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ATM Doa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistimewaan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keistiqomah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para sahabat ATM Doa yang beriman melakukan semua zikir-zikir ini, maka segala hajat dan keinginan serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh semua manusia. Jadikanlah amalan sholat duha dan zikir-zikir ini sebagai bagian dari rutinitas keseharian kita. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat serta tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya, agar kita semua tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meninggikan derajat sahabat dan keluarganya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada masa lampau, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanti hingga waktu sholat duha. Kemudian beliau melaksanakan sholat duha. Keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yaitu yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syafi'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka aku cukupkan di akhir siang." Para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha, agar nantinya hajat-hajat kita dan juga semua keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para sahabat beriman, setelah melakukan sholat duha, kita dianjurkan mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu membaca istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas amalan zikir yang kedua yaitu membaca doa Nabi Yunus. Baca doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. Bacaannya yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Para sahabat yang beriman, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Zikir yang ketiga yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum juga dianjurkan oleh abah guru sekumpul untuk dibacanya. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir-zikir ini bermaksud mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ATM Doa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistimewaan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keistiqomah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para sahabat ATM Doa yang beriman melakukan semua zikir-zikir ini, maka segala hajat dan keinginan serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh semua manusia. Jadikanlah amalan sholat duha dan zikir-zikir ini sebagai bagian dari rutinitas keseharian kita. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat serta tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.